Shalom, selamat pagi anak sekolah Fata. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Seperti kakak-kakak yang di belakang ini juga semuanya sehat dan baik-baik. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengajak anak-anak kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan mereka Tuhan senantiasa kesehatan yang daripada Engkau, sehingga mereka Tuhan lebih sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Adik-adik masih sangat memuji Tuhan ya. Kita mau bergirang-girang di hadapan Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Nabi Nuh.
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita fokus di hadapan Tuhan, kita mau nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Abang yakin adik-adik di rumah pasti dalam keadaan sehat. Terlebih kita sudah masuk di dalam bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan apa? Bener banget, bentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal. Nah, adik-adik udah siap menyambut hari Natal tahun ini? Walaupun mungkin tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan buat kita merayakan Natal bersama dengan keluarga di tahun ini. Apa harapan adik-adik untuk Natal tahun ini? Apakah naik kelas atau punya sepatu baru? Yang terpenting adalah kita berharap supaya kehidupan kita tetap diberkati Tuhan dan di tahun mendatang keadaan kita menjadi lebih baik. Nah, hari ini Abang mau menyampaikan firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Nah, ayatnya bisa adik-adik baca sendiri di rumah nanti setelah firman ini. Dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-17, judul perikopnya yaitu Silsilah Yesus Kristus. Abang bacakan aja ayat ke-17-nya ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, perikop ini menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak apa itu silsilah? Ayo coba tanya mamahnya atau papanya. Mah, apa sih silsilah itu? Nah, sebelum adik-adik tanya lebih lanjut, Abang mau sampaikan dulu secara sederhana. Silsilah itu bisa adik-adik kenal dengan juga garis keturunan. Nah, adik-adik pasti punya ayah kan? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu pasti juga punya ayah dan ibunya sendiri. Yang adik-adik panggil siapa? Kakek dan nenek. Opung, bisa dipanggil juga mbah dan lain sebagainya. Nah, mereka itu dari mulai kakek, lalu ayah ibu, lalu kepada adik-adik sekarang bersama dengan mungkin kakak, mungkin adik-adik, itu adalah garis keturunan. Nah, garis keturunannya ada berapa? 3. Kakek, lalu ke ayah ibu, lalu ke adik-adik. Nah, di sini diceritakan ada dari 14 dari Abraham sampai ke Daud, lalu
14 dari Daud sampai ke pembuangan, lalu 14 dari pembuangan sampai kepada Yesus Kristus. Jadi diceritakan banyak sekali urutannya. Mungkin kalau adik-adik juga mau tanya ke orang tuanya, "Mah, Pak, ada nggak sih catatan tentang keturunan kita dari 14 keturunan ke atas?" Mungkin masih ada, tapi mungkin juga sudah tidak ada. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar apa sih maksudnya diceritakan tentang garis keturunan Tuhan Yesus. Kok harus dituliskan di Alkitab? Siapa papanya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, bahkan sampai terus sampai 14 keturunan dan 14 keturunan lagi. Nah, yang pertama yang mau firman ini disampaikan adalah buat adik-adik bahwasannya Tuhan Yesus juga sama seperti kita adalah manusia. Hal yang pertama mau disampaikan oleh firman Tuhan kali ini adalah bahwasannya Tuhan Yesus juga adalah manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Jadi garis keturunannya menunjukkan bahwa Yesus juga sebenarnya adalah manusia. Jadi Tuhan Yesus juga sama seperti adik-adik dan abang di sini. Dia punya garis keturunan, dia punya ayah, dia punya ibu, dia punya kakek, bahkan dia punya saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwasannya Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia seutuhnya. Dia Allah rela menjadi manusia. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus adik-adik dan abang di tempat ini. Kita semua ditebus Tuhan dari kutuk dosa. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini menyampaikan bahwasanya kita harus percaya Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia yang pernah lahir di bumi ini yang bertujuan untuk menebus dosa adik-adik dan dosa abang. Jadi harus percaya bahwasanya Tuhan juga mengerti setiap kelemahan-kelemahan adik-adik. Adik-adik pernah sakit, Tuhan Yesus pun pernah sakit. Adik-adik kelaparan, Tuhan Yesus pun kelaparan. Adik-adik kepanasan, kedinginan, Tuhan Yesus pun merasakan kepanasan dan kedinginan. Artinya, Tuhan Yesus mengerti setiap keadaan daripada kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah. Oleh karena itu, jangan khawatir kalau Tuhan pun mengerti kehidupan kita, maka di depan pun masa depan, harapan kita jangan pernah khawatir. Kita serahkan semua kepada Tuhan karena Tuhan mengerti setiap apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya yang kedua, apa yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini? Apa yang bisa adik-adik pelajari? Kalau melihat tadi kan ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. Lalu dari Daud sampai ke pembuangan, dari pembuangan sampai ke Yesus Kristus. Kalau dikira-kira itu kurang lebih ada 4.000 tahun. Bayangkan adik-adik, 4.000 tahun. Allah senantiasa menjaga janjinya kepada manusia untuk mengirimkan juru selamat. Hampir berapa tahun? 4.000 tahun lebih. Siapa coba yang bisa menjaga janjinya 4.000 tahun? Manusia aja nggak ada yang hidup sampai 4.000 tahun. Artinya Allah itu setia memegang janjinya kepada manusia, kepada kita, umat yang dikasihinya. Jadi Allah tidak pernah lalai dalam menjalankan janjinya dalam hidup adik-adik, dalam hidup keluarga adik-adik, masa depan adik-adik. Tuhan tidak pernah lalai. Bahkan 4.000 tahun pun Tuhan tetap jaga janjinya. Mulai dari Abraham ia berfirman bahwasanya keturunannya akan menjadi besar dan akan menguasai bumi, dan sampailah kepada Tuhan Yesus lahir. Kristus lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Oleh karena itu, hal yang kedua yang mau kita pelajari adalah melalui firman ini disampaikan bahwasanya Allah tidak lalai akan janji-janjinya. Tuhan senantiasa menepati janjinya, pun itu harus memakan waktu sampai beribu-ribu tahun. Dan janji Tuhan yang kedua adalah Yesus berjanji ia akan datang ke dunia untuk kali kedua. Dan janji itulah yang masih akan kita
nanti-nantikan. Adik-adik dan abang, bahkan kita semua orang percaya masih menanti-nantikan kedatangan Yesus untuk kali kedua. Nah, melalui momen Natal ini, kembali kita mengingat bahwasannya Yesus adalah benar-benar manusia yang lahir ke bumi, Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dan juga dia sekali-kali tidak pernah lalai akan janjinya. Bahkan 4.000 tahun pun Tuhan tetap menjaga janjinya agar bisa digenapi. Dan sekarang kita sedang menantikan janjinya yang kedua, yaitu untuk Tuhan Yesus datang ke dunia kedua kali, mengangkat kita semua naik ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau bersama dengan Tuhan ke surga? Angkat tangannya. Abang juga mau dong. Kalau bisa abang paling depan. Abang mau bersama-sama dengan Tuhan di surga, dan juga bersama adik-adik tentunya, dan semua kita orang percaya. Oleh karena itu, melalui momen Natal ini, mari kita belajar bahwasannya Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Amin. Adik-adik percaya Tuhan tidak akan lalai akan janjinya? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar melalui kisah silsilah Tuhan Yesus bahwasannya benar Engkau adalah manusia seutuhnya yang rela turun ke dunia untuk menjadi manusia sama seperti kami, menebus kami dari hukuman dosa, bahkan Engkau rela mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan juga firman ini mengajarkan kami bahwasannya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun harus memakan waktu yang lama, 4.000 tahun, Engkau tetap menjaga janjimu agar segera digenapi. Dan kami pada hari ini masih menantikan janjimu untuk Engkau datang kali kedua, mengangkat kami untuk bersama-sama dengan Engkau di kemuliaan di surgamu yang kudus, Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah momen Natal tahun ini kembali mengingatkan kami, bahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah, untuk mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, sepenuhnya menaruh iman kepada Tuhan, hingga kali kedua Engkau datang ke bumi. Kami berdoa biarlah firman ini boleh jadi kekuatan bagi hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan bagi adik-adik dan kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akhiri ibadah kita. Dalam doa, Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Kami sekarang telah selesai beribadah, kiranya ibadah ini menjadi berkat buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.